Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fadila Windayani dengan NIM 22108241137. Saya memilih 50% untuk presentasi dan juga 50% untuk paper. Saya ingin mempresentasikan hasil pengembangan saya yang berjudul pengembangan LKP di matematika berbasis contextual teaching and learning pada materi satuan berat di kelas 2 SD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Saraswati, guru SD Negeri Gentan, wali kelas 2, ditemukan beberapa masalah terkait pembelajaran matematika di kelas 2 SD. Yang pertama adalah beberapa siswa masih belum lancar membaca yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengerjakan soal cerita. Kemudian yang kedua adalah terdapat siswa inklusi yaitu slow learner yang kesulitan memahami konsep matematika secara abstrak. Kemudian yang ketiga adalah LKPD yang diberikan guru hanya berdasarkan soal yang ada pada LKS. Jadi guru itu hanya mengcopy soal yang ada pada LKS kemudian dipindahkan ke LKPD. Nah, bentuk LKPD. Kemudian belum ada aktivitas yang memancing keaktifan siswa dan juga belum dikaitkan dengan konsep nyata sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan LKPD yang lebih inovatif, interaktif, dan juga menyenangkan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pendekatan contextual teaching and learning atau CTL. Jadi contextual teaching and learning ini merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Hal ini juga sesuai dengan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget bahwa siswa usia 7-12 tahun itu masih dalam tahap operasional konkret. Jadi mereka itu mulai memahami konsep operasi mental secara lebih sistematis. Karena itu diperlukan kegiatan yang melibatkan benda nyata, pengalaman langsung, serta konteks kehidupan sehari-hari seperti menggunakan LKPD berbasis contextual teaching and learning. Tujuan pengembangan LKPD ini adalah yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya mengisi soal, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan nyata yaitu menimbang. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi pemahaman konsep abstrak melalui pengalaman konkret. Melalui pendekatan kontekstual dan penggunaan media nyata, LKPD ini membuat siswa membangun pemahaman dari pengalaman langsung sesuai tahap operasional konkret mereka. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. LKPD ini tidak hanya melatih kemampuan hitung, tetapi juga memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, seperti memilih satuan berat yang tepat, kemudian menjelaskan alasan konversi satuan, dan juga merefleksi pengalaman mereka. Penelitian relevan dengan pengembangan LKPD saya, yaitu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Igusti Ayu Putu Lisa Putri pada tahun 2023 dengan judul Model Contextual Learning dan Pengaruhnya Terhadap Kompetensi Pengetahuan Matematika Siswa Sekolah Dasar. Hasil uji ANOVA menunjukkan F hitung sebesar 50,238 dengan signifikasi P lebih dari 0,05, yang berarti model CTL berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Pembelajaran Matematika berbasis pendekatan Contextual Teaching and Learning pada materi bilangan bulat di kelas 5 SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LKPD berbasis Contextual Teaching and Learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa LKPD berbasis CTL efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui keterkaitan antara materi dan juga konteks kehidupan nyata siswa. Selanjutnya adalah produk dan juga deskripsinya. Jadi yang untuk LKPD ini berjumlah 4 halaman, dan juga LKPD ini mengintegrasikan aktivitas nyata berupa simulasi menimbang bahan makanan seperti gula, kemudian beras, bawang merah, bawang putih, dan juga tepung. Kemudian siswa diminta mencatat hasil timbangan mereka dalam satuan gram lalu mengonversinya ke ons dan juga kilogram. Selain itu, siswa juga akan mengisi refleksi. Jadi ini untuk halaman judul, ada judulnya, nama bab, dan juga kolom untuk menuliskan nama anggota. Selanjutnya adalah pada halaman 2, pada lembar kedua ini adalah tujuan pengerjaan LKPD. Tujuan pengerjaan LKPD ini disesuaikan dengan CP. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak dapat menimbang benda menggunakan timbangan. Kemudian anak-anak akan mengubahnya ke satuan berat lain seperti kilo, kilogram, gram, atau ons. Kemudian pada lembar 3 nanti siswa akan melakukan simulasi, yaitu membantu ibu menimbang bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak. Jadi ini hari ini kamu akan berpura-pura menjadi asisten ibu di dapur. Ibu meminta bantuanmu untuk menimbang beberapa bahan makanan. Yuk kita bantu. Ibu membutuhkan 250 gram beras, 150 gram tepung, 50 gram gula, 100 gram bawang putih, 50 gram bawang merah. Kemudian ada juga petunjuk pengerjaan dan juga tabel untuk mengisi hasil timbangan dan juga hasil konversi mereka. Kemudian pada lembar terakhir ada refleksi yang berbentuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurutmu lebih mudah memakai satuan gram, ons, atau kilogram? Kemudian siswa juga akan menjelaskan mengapa mereka memilih satuan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua adalah
apa manfaat belajar menimbang bahan makanan seperti ini. Setelah ketika siswa sudah selesai mengerjakan LKPD, mereka akan presentasi ke depan kelas. Kelebihan dari produk yang saya kembangkan adalah yang pertama, LKPD ini disusun dengan menerapkan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti tadi membantu ibu menimbang bahan-bahan masakan. Kemudian LKPD ini juga memanfaatkan media konkret seperti timbangan, dan juga ada beberapa bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, beras, gula, tepung yang dapat diamati dan dirasakan secara langsung. Jadi kan siswa dapat merasakan dan juga melakukan aktivitas menimbang secara langsung, tidak hanya secara abstrak tapi secara konkret. Seperti kalau 200 gram tepung ini segini, seperti itu. Terus kemudian pembelajaran yang difasilitasi melalui LKPD ini juga mengaktifkan ketiga domain belajar, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Melalui kegiatan ini siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan numerasi mereka dan berpikir kritis secara alami berdasarkan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran, yaitu menimbang bahan masakan tadi. Kemudian LKPD ini juga dirancang untuk mendukung interaksi sosial melalui kerja kelompok dan diskusi yang memungkinkan siswa itu untuk berdiskusi dan juga bertukar pendapat mereka. Dari segi tampilan dan isi, LKPD ini disajikan dengan bahasa dan juga ilustrasi yang menarik dan sederhana, serta disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan bahasa siswa kelas 2. Juga terdapat kekurangan seperti proses pembelajaran yang dirancang melalui LKPD ini menuntut adanya pengawasan dan juga pendampingan aktif dari guru, karena banyak bahan-bahan yang bisa tercecer dan juga siswa akan belajar menimbang. Jadi guru itu harus aktif mengawasi kegiatan ini agar berjalan dengan tertib dan juga efektif. Kemudian yang kedua adalah aktivitas pembelajaran ini kan bersifat praktek, kayak menimbang bahan, kemudian mencatat hasil, kemudian menghitung, berdiskusi, dan juga presentasi. Nah, ini akan berdampak pada waktu pembelajaran yang lebih panjang dibandingkan pembelajaran konvensional. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan waktu dan juga perencanaan kegiatan belajar di kelas. Akan mempraktekkan untuk cara mengerjakan LKPD. Jadi yang pertama, guru menyiapkan bahan-bahan yang akan ditimbang di depan kelas. Jadi nanti ada meja di depan kelas. Kemudian guru menyusun bahan-bahan gitu. Ini ada tepung, ada beras, ada gula, ada bawang merah, bawang putih. Kemudian siswa akan maju sambil membawa timbangan mereka. Satu kelompok membawa satu timbangan, kemudian satu kelompok itu maju secara bergantian. Kelompok 1 menimbang tepung, kemudian kelompok 2 menimbang beras, kelompok 3 menimbang bawang, dan seterusnya. Nanti mereka akan bergantian. Jadi yang pertama adalah ini membutuhkan 250 gram beras. Jadi siswa akan mengambil beras dari wadah sebanyak 250 gram. Jadi siswa sambil menimbang, diambil kemudian ditimbang, kemudian siswa terus menimbang sampai berat yang ada di LKPD. 100 gram bawang putih, siswa mengambil bawang kemudian ditimbang sampai angka pertimbangan itu menunjukkan 100 gram. Kemudian mereka mencatat misalnya nama bahannya bawang 100 gram, kemudian nanti akan mereka ubah ke ons dan juga kilogram. Begitu seterusnya sampai semua bahan-bahan sudah tertimbang. Setelah mereka selesai menimbang dan juga mengkonversi dari gram ke kilogram atau ke ons, kemudian mereka akan mengisi lembar yang refleksi ini secara berkelompok juga. Kemudian mereka akan maju presentasi satu persatu secara berkelompok.